Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Satu Laila. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam keputusan investasi. Nah, kemarin kan kita sudah tahu nih pengertian dari informasi akuntansi diferensial itu sendiri. Ini digunakan untuk tujuannya pengembalian keputusan di masa depan, yang artinya ini untuk masa yang belum terjadi. Jadi untuk kedepannya. Nah, informasi-informasi di akuntansi diferensial itu meliputi apa aja? Kemarin kita mengenal adanya biaya diferensial, kemudian pendapatan diferensial, kemudian ada aktiva diferensial. Nah, itu kita hitung seberapa banyak kemudian perbedaan di antara beberapa alternatif sehingga kita nanti akan memilih mana-mana yang memberikan biaya diferensial yang paling rendah dan pendapatan diferensial yang paling tinggi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih inti, sebelumnya saya akan membacakan apa-apa saja topik pembahasan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu ada investasi, kemudian ada informasi akuntansi manajemen, kemudian ada jenis-jenis investasi, ada kriteria penilaian investasi juga, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan investasi dalam lingkungan manufaktur maju. Untuk slide yang selanjutnya ada pengertian dari investasi. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari investasi. Investasi itu sendiri didasarkan pada pengertian sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di mana yang akan datang. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang investasi ini, maka itu udah pasti kita bicara tentang jangka panjang ya. Jadi kita pengen apa yang kita korbankan hari ini, dari biasanya kita mengeluarkan uang kita seperti ini ke dalam sebuah aset yang mana kita punya tujuan dalam jangka panjang aset yang kita beli hari ini. Itu akan menghasilkan laba di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini ada pengertian investasi itu sendiri, yaitu merupakan aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Nah, kemudian untuk pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi itu merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi adalah disebut dengan investor ya, atau penanam modal. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita berbicara tentang investasi, kemudian kita akan membahas mengenai informasi akuntansi manajemen. Nah, dalam pengambilan keputusan investasi tertentu, misalnya penggantian aktiva tetap, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen berupa aktiva diferensial dan juga biaya diferensial. Nah, informasi aktiva diferensial ini memberikan ukuran beberapa jumlah dana tambahan yang akan ditanamkan dalam penggantian aktiva tertentu. Sedangkan untuk informasi biaya diferensial memberikan ukuran penghematan biaya yang diperoleh dengan adanya penggantian aktiva tetap yang direncanakan tersebut. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis investasi yang terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu investasi tidak menghasilkan laba. Nah, jadi begini. Misalnya perusahaan ini mendirikan sebuah pabrik, kemudian pabrik itu nanti mengeluarkan yang namanya limbah nih. Nah, limbah itu kalau keluar dari pabrik akan mencemari lingkungan kan. Sehingga pabrik mau nggak mau harus membeli atau mengeluarkan biaya untuk instalasi pembersihan limbah. Begitu. Untuk yang kedua, investasi tidak dapat diukur dari labanya. Jadi misalnya perusahaan ini mengeluarkan biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya. Nah, itu sebenarnya tidak bisa diukur dari labanya. Seberapa banyak, itu tidak bisa.
Kemudian yang ketiga, investasi dalam penggantian equipment. Nah, ini selanjutnya ketika mesin peralatan di perusahaan itu sudah mulai komponya berkurang. Jadi kalau semakin lama mesin itu kan semakin tidak bisa bekerja secara maksimal kan. Nah, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh equipment ini akan menjadi semakin besar, sehingga perlu adanya penggantian equipment tadi. Kemudian yang terakhir ada investasi dalam perluasan usaha. Ini berarti kalau perlengkapan yang ada di perusahaan tersebut belum bisa memenuhi permintaan pelanggan atau konsumen. Nah, jadi misalnya perusahaan itu memiliki banyak permintaan sehingga dia akan memperluas usahanya, yaitu dengan menambah lagi mesinnya. Ya, awalnya 2, kemudian bisa dilipat gandakan menjadi 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kriteria penilaian investasi. Nah, ini juga ada beberapa kriteria yang akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya, dalam pemilihan usulan investasi ini, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial sebagai satu dasar penting untuk menentukan pemilihan investasi. Nah, informasi akuntansi diferensial ini dimasukkan ke dalam model pengambilan keputusan yang berupa kriteria penilaian untuk memungkinkan manajemen memilih investasi terbaik di antara alternatif investasi yang tersedia. Investasi dipilih oleh manajemen berdasarkan model pengambilan keputusan investasi yang menghasilkan laba. Baik, jadi yang pertama kriteria penilaian investasi itu yang pertama ada payback. Jadi pengertian dari payback period adalah penghitungan yang menunjukkan lama waktu. Ini biasanya diatur dalam beberapa tahun. Suatu investasi akan bisa kembali. Payback ini diperlukan untuk menunjukkan perbandingan antara initial investment dengan aliran kas tahunan. Kemudian rumus dari payback itu sendiri diperoleh dengan PP sama dengan N plus A dibagi B dikali dengan 1 tahun. Dengan keterangan PP merupakan payback, N merupakan syarat periode pengembalian modal investasi, A merupakan jumlah kumulatif arus kas pada tahun terakhir yang dinyatakan dalam N. Kemudian yang terakhir ada B, arus kas pada tahun setelah tahun kumulatif arus berjalan. Itu dinyatakan dengan N plus 1. Selanjutnya yang kedua yaitu ada average return on investment. Di sini ada kriteria pemilihan investasi. Yang pertama, suatu investasi diterima jika tarif kembalian investasinya dapat memenuhi batasan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan. Kemudian yang kedua, jika pengambilan keputusan belum memiliki batasan tarif kembalian investasi, maka dari beberapa investasi yang diusulkan dipilih adalah memberikan tingkat kembalian yang paling besar. Selanjutnya, yang ketiga, ada present value method. Di sini ada kebaikan dan juga keburukan dari present value method itu sendiri. Untuk keburukan yang pertama, metode ini memperhitungkan nilai waktu dari uang. Kemudian yang kedua, dalam metode ini semua arus kas selama umur proyek investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian untuk keburukannya, yang pertama membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan tarif kembalian investasi. Kemudian yang kedua dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama, jumlah investasi yang ditanamkan di dalamnya. Nilai tunai arus kas bersih dalam rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Kemudian yang terakhir yaitu ada discount cash flows. Nah, di discount cash flows ini mencari pada tarif kembalian, beberapa arus kas masuk bersih harus dinilai tunaikan agar investasi yang ditanamkan dapat tertutup.
Nah, penutupan tarif kembalian tersebut dilakukan dengan metode coba-coba, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai tunai arus kas masuk bersih pada tarif kembalian yang dipilih secara sembarang di atas atau di bawah kembalian investasi yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada menginterpolasikan kedua tarif kembalian tersebut untuk mendapatkan tarif kembalian yang sesungguhnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai pengambilan keputusan investasi manufaktur maju. Nah, di sini ada 4 golongan juga. Yang pertama yaitu penentuan besarnya investasi. Nah, investasi dalam lingkungan manufaktur maju ini berwujud penggantian mesin-mesin lama dengan mesin-mesin yang baru yang dikendalikan dengan komputer atau berupa perluasan usaha, dengan menambahkan mesin-mesin berteknologi maju yang dikendalikan dengan komputer. Dalam lingkungan manufaktur maju ini, mesin dan equipment yang dikendalikan dengan komputer lebih kompleks dibandingkan dengan mesin dan equipment standar yang digunakan dalam lingkungan manufaktur tradisional. Kemudian yang kedua ada penaksiran besarnya arus kas masuk selama umur investasi. Nah, dalam lingkungan manufaktur tradisional, penaksiran arus kas masuk didasarkan atas manfaat berwujud yang dapat diidentifikasikan langsung dengan investasi seperti penghematan tenaga kerja, tenaga listrik, sisa bahan, atau yang bisa disebut scrap. Kemudian manfaat tidak berwujud dan penghematan tidak langsung dalam lingkungan manufaktur tradisional tidak diperhitungkan karena jumlahnya tidak signifikan. Di lain pihak, dalam lingkungan manufaktur maju, manfaat tidak berwujud dan penghematan tidak langsung dari investasi menjadi signifikan dan harus diperhitungkan dalam menaksir arus kas masuk. Kemudian yang ketiga ada penentuan besarnya nilai residu. Nilai residu ini seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan investasi. Alasan yang seringkali dipakai dalam ketidakpastian mengenai jumlahnya, sehingga menyulitkan dalam metode penaksirannya. Tidak diperhitungkan nilai residu kemungkinan akan mempunyai dampak terhadap keputusan investasi atau tidak investasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian jumlah nilai residu adalah dengan menggunakan analisis sensitivitas. Kemudian yang terakhir yaitu discount rate, penentuan besarnya discount rate. Dalam teori, jika arus kas masa yang akan datang dapat diketahui dengan pasti, discount rate yang benar adalah sebesar biaya modal perusahaan. Kenyataannya, arus kas masuk pada masa yang akan datang adalah tidak pasti. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, pengambilan keputusan investasi biasanya menggunakan discount rate yang lebih tinggi dari biaya modal perusahaan. Nah, oke. Selesai sudah pemaparan singkat materi dari saya mengenai penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam keputusan investasi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan juga sampai jumpa di lain video. Bye-bye.